Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal penilaian akhir semester atau disebutnya dengan PAS ya. Sekitar 3 minggu lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ya. Di sini saya akan membahasnya mengenai pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur pada kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Langsung aja kita akan membahasnya ya. Pada pertemuan yang pertama ini saya akan membahas 10 soal pilihan ganda ya. Soal yang pertama, berikut ini yang termasuk perusahaan jasa antara lain: A. Salon, tambal ban, dan toko sepatu. B. Agen, bengkel, dan salon. C. Catering, cuci mobil, dan salon. Ya, D. Tambal ban, agen, dan catering. Toko roti, agen, dan grosir. Ya. Nah, pembahasannya ya. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan usahanya langsung memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Ya, contoh dari perusahaan jasa yaitu salon, bengkel, cuci mobil, catering, dan lain-lain. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kita lihat di sini ya, di dalam pilihan ganda. Yang A, ya. Nah, ada toko sepatu. Toko sepatu itu termasuk perusahaan dagang. Ya, berarti bukan jawabannya. Terus yang B. Nah, kita lihat B itu, nah, agen. Agen itu sebagai perusahaan perantara penjualan ya barang ya. Nah, di sini berarti perusahaan dagang ya, salah. Terus C. Nah, di sini ada catering, cuci mobil, dan salon ya. Berarti termasuk kategori perusahaan jasa ya. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang C ya. Kita lihat kalau yang D di sini ya ada agen, tidak termasuk ya. Terus yang E pun di sini ada toko roti dan juga agen ya. Itu juga tidak termasuk. Terus selanjutnya soal nomor 2. Pada perusahaan jasa, sifat jasa yang tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda, yang disebut dengan A. Tetap, B. Inseparability, C. Variability, D. Perishability, E. Kontinuitas. Ya, pembahasannya. Di dalam karakteristik perusahaan jasa itu ada 3 karakter. Yang pertama, inseparability, itu tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, variability, berubah-ubah. Yang ketiga, perishability, tidak dapat disimpan. Ya, yang pertama, inseparability, tidak dapat dipisahkan. Jadi tidak ada pemisah antara produksi dan penjualan jasa. Ya, jadi tidak ada pemisahnya ya antara kegiatan penjualan dengan produksi. Contoh seperti bioskop ya. Produksinya itu memutarkan film, yaitu produksi, penjualannya ya menjual film ya. Jadi tidak ada pemisah antara produksi dan penjualannya. Tuh. Terus yang kedua, variability, berubah-ubah. Sifat jasa itu tidak dapat distandarkan karena sangat bergantung kepada selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen ya. Setiap konsumen itu berbeda-beda ya karakteristiknya. Jadi tidak bisa distandarkan. Terus yang ketiga, perishability, tidak dapat disimpan. Sifat jasa itu tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang. Ya, kita membeli barang dagang itu bisa disimpan dan juga dijual kembali. Tetapi kalau di perusahaan jasa, kita tidak bisa menyimpannya dan tidak bisa dijual kembali karena tidak ada bentuk wujud fisiknya. Ya. Nah, di sini kalau dilihat dari pertanyaannya, ya pada perusahaan jasa sifat jasa tidak dapat disimpan. Ya. Nah, tidak dapat disimpan berarti di sini perishability ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 3.
Tanda bukti penjualan atau pembelian yang dilakukan secara kredit adalah A. Memo, B. Faktur, C. Cek, D. Kwitansi, E. Bilet giro. Nah, ini pembahasannya. Di dalam dokumen sumber itu yang terdapat di perusahaan jasa itu ada 7 jenis ya, dokumen. Yang pertama bukti memorial, yang kedua faktur, yang ketiga nota debit, yang keempat nota kredit, ya, yang kelima kwitansi, ya, yang keenam bilet giro, yang ketujuh cek. Nah, kita lihat satu-satu. Di sini yang ada bilet giro. Bilet giro itu ya surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan. Nah, berarti salah jawabannya. Yang kita lihat yang D, kwitansi. Ya. Kwitansi itu tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Berarti jawaban D juga salah. Ya. Terus yang C, cek. Ya, cek itu surat perintah membayar kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang. Ya, nah berarti di sini juga cek itu salah. Ya, yang B, faktur. Faktur itu bukti penjualan atau pembelian yang dilakukan secara kredit. Ya, nah betul. Berarti yang B itu ya jawabannya B, faktur. Ya, tapi kita lihat yang A, memo. Memo itu ya bukti transaksi intern, jadi dari pimpinan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Ya, jadi jawaban yang paling tepat yang benar itu yang B, faktur. Ya. Selanjutnya soal nomor 4. Urutan siklus akuntansi di bawah ini yang benar adalah ya. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, ya awalnya itu dari bukti transaksi. Dari transaksi itu kita analisis dan dicatat di dalam jurnal umum, ya. Dan setelah dicatat di dalam jurnal, kita melakukan posting atau pemindah bukuan ke dalam buku besar. Setelah di buku besar itu dicatat ke neraca saldo, terus selanjutnya ke jurnal penyesuaian, terus dicatat lagi ke neraca lajur dan juga dibuat laporan keuangan, ya. Tuh, dan juga dicatat di dalam jurnal penutup, terus diposting ke dalam buku besar setelah penutupan, terus dicatat di dalam neraca saldo setelah penutupan dan dicatat menjadi jurnal kembali, terus kembali lagi ke transaksi, ya. Nah, itu siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, kalau kita lihat ini, ya dari A, jurnal ke buku besar, ya, terus ke neraca lajur, laporan keuangan, transaksi. Ya, transaksi itu adanya di awal bukan di akhir. Ya, berarti salah. Terus yang B, buku besar, neraca lajur udah berurut, laporan keuangan, transaksi. Nah, ini ada transaksi ya. Transaksi itu adanya di awal, berarti B juga salah. Terus yang C, neraca lajur, laporan keuangan, transaksi. Nah, ini transaksi ada di tengah-tengah. Ini juga salah. Ya, transaksi itu adanya di awal. Yang D, nah ini transaksi, ya betul, laporan keuangan, jurnal. Nah, ini salah ya. Ada dari transaksi itu harusnya dibuat jurnal dulu, bukan laporan keuangan. Berarti D juga salah. Yang E, transaksi, jurnal, buku besar, neraca lajur, laporan keuangan. Ya, betul. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang E. Terus selanjutnya soal nomor 5. Transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal dipindahkan ke buku besar sehingga transaksi yang terjadi selama periode tersebut diringkas dan tergambar dalam saldo masing-masing akun, disusun dalam neraca saldo termasuk dalam tahap A. Pengikhtisaran, B. Pencatatan, C. Pelaporan, D. Penyajian, E. Penilaian. Kita bahas satu-satu ya. Tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada 3 tahap ya. Tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Ya, kita lihat satu-satu. Yang E, penilaian. Ya, tidak ada tahap penilaian. Terus yang D juga tidak ada tahap penyajian.
Yang C, tahap pelaporan. Tahap pelaporan itu kegiatannya yaitu penyusunan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas. Ya, berarti C juga ini bersalah ya. Terus yang B, tahap pencatatan. Tahap pencatatan itu analisis dari transaksi dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku besar. Ya, nah itu. Nah ini juga tahap pencatatan salah, kurang tepat. Terus yang A, tahap pengikhtisaran. Nah, ini tahap transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal dipindahkan ke buku besar sehingga transaksi yang terjadi selama periode tersebut diringkas dan tergambar dalam saldo masing-masing akun yang disusun dalam neraca saldo. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang A, pengikhtisaran. Selanjutnya soal nomor 6. Transaksi berikut yang mempengaruhi harta dan modal. Ya, kita bahas. Kita lihat satu-satu dari E. Membayar utang kepada seorang pelanggan sebesar 100.000. Nah, ini pengaruhnya itu terhadap utang, ya, itu. Dan harta, ya. Harta berarti masuknya utangnya berkurang, ya. Dan kasnya, ya, juga berkurang, ya. Itu jadi pengaruhnya terhadap utang dan harta yang berarti salah. Terus yang D, menerima piutang dari seorang pelanggan. Nah, ini pengaruhnya itu harta dan harta. Ya, menerima piutang berarti piutangnya berkurang, ya, dan kasnya bertambah. Itu juga salah, ya. Terus yang C, mendapatkan pinjaman uang dari bank. Nah, ini pengaruhnya itu terhadap utang dan harta. Berarti utang banknya bertambah, kasnya juga bertambah. Terus yang B, membeli peralatan kantor secara kredit. Nah, ini pengaruhnya yaitu harta dan utang. Hartanya berarti peralatan bertambah, utangnya pun bertambah. Ya, berarti ini juga salah. Terus yang A, membayar gaji karyawan. Nah, ini mempengaruhinya terhadap harta dan modal. Ya. Nah, hartanya itu kasnya berkurang, ya, dan modalnya juga berkurang karena untuk pembayaran gaji karyawan. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang A. Terus selanjutnya soal nomor 7. Pada tanggal 2 Agustus ya 2018 dilakukan pembelian peralatan sebesar 7 juta dan baru dibayar 5 juta. Sisanya akan dibayar bulan depan. Berdasarkan transaksi tersebut, maka pencatatannya dalam jurnal adalah, nah ini pembahasannya ya. Di sini dibeli peralatan, berarti peralatannya bertambah ya. Peralatan bertambah itu ada di posisi debit karena peralatan itu termasuk ke dalam harta ya. Itu jadi tambah di sisi debit. Nah, di sini baru dibayar. Nah, kalau baru dibayar berarti menggunakan kas pembayarannya. Berarti kasnya ini berkurang. Kas berkurang itu ada di posisi kredit. Ya. Kita ingat-ingat dengan mekanisme ya debit kredit. Harta, utang, modal, prive, pendapatan, beban. HUM, PR, PP. Ya. DKK, DKD. KDD, KDK. Itu ya. Kalau bertambah DKK, DKD. Kalau berkurang KDD, KDK. Nah, kas itu golongan harta ya. Harta berkurang itu ada di posisi kredit ya, itu. Nah, sisanya akan dibayar bulan depan. Nah, berarti ini terjadinya utang karena dibayarnya bulan depan, utangnya menjadi bertambah. Utang bertambah itu ada di posisi kredit ya, sebesar ini 7 juta sudah dibayar 5, berarti tinggal 2 ya, tinggal 2 juta. Berarti utang usahanya itu sebesar 2 juta ya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang E ya. Peralatan bertambah di debit 7 juta, kasnya berkurang di kredit 5 juta.
utang usahanya bertambah di kredit 2 juta. Terus selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan jurnal umum berikut. Utang usaha di debit 500.000, pendapatan jasa di kredit 500.000. Jurnal di atas merupakan ayat jurnal dari transaksi. Ya, kita lihat pembahasannya satu-satu. Nah, yang pertama pembayaran utang 500.000. Nah, di sini bukan bayar utang, ya. Ini mengenai, ya, kalau kita lihat dari jurnalnya, ya, yang terjadi itu penjualan secara kredit, ya, karena pendapatannya ini belum diakui. Ya, kalau belum diakui, maka terjadinya yaitu piutang usaha. Ya, berarti jawaban yang A salah. Terus kita lihat yang B, penerimaan penjualan jasa. Ya, nah, penerimaan penjualan jasa. Nah, di sini karena uangnya belum diterima, ya. Kalau penerimaan penjualan jasa itu nantinya di debitnya itu kas, ya. Karena di sininya piutang, berarti jawaban B pun salah. Terus yang C, pelunasan kepada kreditor 500.000. Ya, nah ini bukan pelunasan, ini juga yang C salah. Terus yang D, penjualan jasa dengan kredit. Nah ini ya, penjualan jasanya dengan kredit karena ini pendapatannya belum diakui, ya. Tuh. Ya, jadi jawaban yang tepat yang D, ya. Terus selanjutnya soal nomor 9. Diterima pendapatan jasa dari langganan sebesar 1 juta, maka jurnalnya, ya. Nah, diterima pendapatan, ya, berarti pendapatannya menjadi ya, tambah. Ya, maaf di sini bukan berkurang, ya, bertambah, ya. Bertambah pendapatan itu ada di sisi kredit, ya, nominalnya 1 juta. Nah, di sini pendapatannya sudah diakui, sudah diterima uangnya, berarti masuk ke kas. Otomatis kasnya menjadi bertambah. Kas itu termasuk golongan harta. Harta bertambah itu ada di posisi debit. Ya, berarti kasnya bertambah di debit sebesar 1 juta. Ya. Nah, kita lihat yang jawabannya yang tepat yaitu yang A. Ya, itu. Selanjutnya soal nomor 10 yang terakhir. Proses memindahkan catatan dari jurnal yang telah dibuat ke dalam buku besar disebut, ya, pemindah bukuan dari jurnal umum. Tadi ya di dalam siklus sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Kalau setelah dicatat di dalam jurnal umum itu kita melakukan posting. Posting itu pemindah bukuan. Ya, jadi jurnal umum, ya, pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar itu disebutnya dengan posting, ya. Nah, kalau rekapitulasi itu rekapan setiap masing-masing akun, ya, itu bukan, ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang B, itu posting, ya, tadi pemindah bukuan, ya. Terima kasih ya pada pertemuan kali ini, ya, atas pembahasan soal penilaian akhir semester pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur kelas 11 akuntansi. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan saya. Semoga pembahasan saya bermanfaat buat semuanya, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.